Halo teman-teman semuanya, saya Oliva Saimuncaya dengan NIM 25103100091. Saya dari jurusan PPSI Angkatan 2025 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang fonologi. Yang pertama, ragam fonetik, silabel, dan yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh bunyi, transkripsi, dan literasi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Mari kita menyimak dan mendengarkan bersama-sama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ragam fonetik. Fonetik adalah pengucapan bunyi bahasa yang terjadi karena perbedaan penutur daerah situasi atau konteks penggunaan bahasa dalam fonetik. Ragam ini mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, didengar, dan transkripsikan secara nyata, bukannya hanya secara teoritis. Berikutnya, macam-macam fonetik auditoris. Yang pertama, penerimaan bunyi, dan yang kedua, pembedaan bunyi, yang ketiga, pengenalan bunyi ujaran, dan yang terakhir, pemahaman makna melalui bunyi. Selanjutnya, menganalisis jenis fonetik auditoris. Analisis jenis fonetik auditoris berarti memahami dan menelaah bagaimana pendengar menerima serta memproses bunyi bahasa melalui indera pendengaran dan otak. Fonetik auditoris berfokus pada aspek persepsi bunyi bukan produksi. Dan yang terakhir, jenis-jenis fonetik auditoris dan penjelasan. Yang pertama, fonetik auditoris perspektual, dan yang kedua, fonetik diskriminatif, dan yang ketiga, fonetik interpretatif, yang keempat, fonetik prosodik, dan yang kelima, fonetik kualitas bunyi. Berikut materi yang kedua tentang silabel. Silabel adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu kata yang diucapkan dengan satu hembusan nafas. Dalam bahasa Indonesia, silabel bisa disebut dengan suku kata. Berikutnya, bagian dasar silabel. 3 bagian dasar silabel. Yang pertama, onset, merupakan konsonan atau gugus konsonan yang berada di awal silabel. Yang kedua, nukleus, merupakan bagian inti silabel biasanya berupa vokal. Dan yang ketiga, koda, merupakan konsonan yang muncul setelah nukleus di akhir silabel. Yang berikut, struktur silabel. Struktur silabel dibentuk dari vokal V dan konsonan K. Yang pertama, V, yang kedua, KV, yang ketiga, FK, dan yang keempat, KVK, dan yang kelima, KKV. Berikut vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan atau gesekan udara ketika udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut. Dalam bunyi vokal, udara mengalir bebas karena tidak ada bagian alat ucap seperti lidah, bibir, atau gigi yang menutup udara menyempitkan aliran udara. Jenis-jenis vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Yang pertama, berdasarkan posisi lidah. Dan yang kedua, berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Fungsi vokal. Yang pertama, sebagai inti silabel atau suku kata. Yang kedua, menentukan makna kata. Yang ketiga, membedakan bunyi dalam fonologi. Yang keempat, membentuk irama dan keindahan bunyi dalam puisi dan lagu. Berikut konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyempitan udara di saluran suara, khususnya di antara organ artikulasi seperti lidah, bibir, gigi, dan langit-langit. Ciri-ciri konsonan. Yang pertama, melambangkan bunyi yang diucapkan dengan hambatan udara. Yang kedua, tidak dapat berdiri sendiri dalam pembentukan suku kata, harus disertai vokal. Yang ketiga, dapat muncul di awal, di tengah, atau di akhir kata. Yang keempat, beberapa huruf konsonan memiliki bunyi ganda atau dipengaruhi oleh posisi. Fungsi konsonan. Yang pertama, membentuk suku kata. Yang kedua, membentuk dan menyusun kata. Yang ketiga, membedakan makna kata. Yang keempat, menunjukkan perubahan bentuk kata. Yang kelima, memberikan keindahan bunyi. Dan yang keenam, memperjelas pengucapan dan artikulasi. Yang berikut, keberadaan vokal. Keberadaan vokal adanya bunyi vokal dalam suatu suku kata atau silabel. Setiap suku kata harus memiliki minimal 1 huruf vokal karena vokal merupakan inti atau
pusat dari suku kata sehingga tanpa vokal suku kata tidak bisa berbentuk. Ciri-ciri keberadaan vokal. Yang pertama, selalu ada dalam setiap suku kata. Yang kedua, menjadi inti atau pusat suku kata. Yang ketiga, tidak terhalang oleh alat ucap. Yang keempat, jumlahnya terbatas. Dan yang kelima, dapat berdiri sendiri sebagai suku kata. Yang berikut, fungsi keberadaan vokal. Yang pertama, sebagai inti suku kata. Yang kedua, membedakan arti kata. Yang ketiga, mempermudah pengucapan kata. Dan yang keempat, menentukan jumlah suku kata. Materi yang ketiga yaitu mengidentifikasi C4, pengaruh bunyi, transkripsi, dan literasi. Yang pertama, pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa atau fonem, cara bunyi dihasilkan, digunakan, dan berfungsi dalam suatu bahasa. Yang berikut pengaruh bunyi. Pengaruh bunyi adalah perubahan bunyi karena pengaruh bunyi lingkungan yang lain. Contoh, asimilasi, disimilasi, metatesis, elisi, dan epentensis. Contoh pengaruh bunyi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, menjadi. Yang kedua, sakit. Dan yang ketiga, engkau. Transkripsi fonetik. Yang pertama, transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi bahasa dengan simbol fonetik internasional. Contoh, bapak, bapak, menyapu, menyapu, sakit, sakit. Yang kedua, tujuan. Agar pelafalan kata dapat diketahui dengan tepat. Dan yang terakhir adalah literasi bunyi. Yang pertama, literasi bunyi adalah kemampuan memahami, mengenali, dan menuliskan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, pelafalkan kata dengan benar. Yang kedua, memahami perubahan bunyi. Yang ketiga, membaca dan menulis simbol fonetik dengan benar.